Udah, udah. Oke, di sini kan nanti kita kan akan kulap geofis ya. Jadi di sana itu kayaknya kayaknya itu ada batuan beku, sedimen sama metamorf. Nah, sama kita belajar mengukur strike and dip. Jadi masuk materi kedua. Jadi pembahasan kita ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, sama strike and dip. Nah, yang pertama batuan beku. Batuan beku itu kan dia lava yang mendingin kan. Jadi biasanya untuk tahu kita itu batuan beku atau bukan, kita lihat dari porositasnya atau dari butirannya. Kalau misalnya dia nggak ada butirannya, itu bisa dibilang batuan beku gitu. Nah, contohnya itu ada granit, diorit, gabbro, sama periodit. Ini yang intrusif, ada yang ekstrusif. Ini seperti balsat, andesit, obsidian, dan lain-lain. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu udah pada tahu lah ya. Cirinya itu lebih ke dia tuh ada butirannya. Yang pertama. Terus itu sih ciri-ciri yang paling paling apa ya? Paling mudah untuk kita tahu kalau dia itu batuan sedimen. Dia tuh ada butiran-butirannya gitu. Nah, ini contohnya batuan sedimen itu ada 3, ada kalstik, ada kimiawi, sama ada organik. Nah, selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk dari batuan asal, dari batuan sebelumnya, seperti batu batu apa sedimen atau batuan beku gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak tentang batu-batu? Tanya aja ya, nggak mau nanyanya di chat. Tanya-tanya. Apakah kalian masih bingung apa gimana tentang bedain batu metamorf sama batu sedimen atau gimana cara bedain batu metamorf sama batuan beku gitu kan? Itu batuan metamorf kan dari batuan beku atau dari batuan sedimen juga awalnya. Ada yang mau nanya nggak? Raja mau nanya nggak Raja? Oh iya, mau Ingga. Silakan kalau mau. Emang gimana caranya bedainnya Ingga batuan beku sama batuan metamorf Ingga? Kalau sama batuan sedimen kan kontras tuh. Kalau dua itu gimana Ingga? Kontras gimana maksudnya, Raja? Apa ya bahasanya ya? Kalau sama sedimen kan ya gue udah tau lah yang gua nggak tahu itu batuan beku sama metamorf Ingga. Oke, gue jawab ya. Kalau batuan beku sama batuan metamorf itu dilihatnya dari kristalnya. Nah, kalau batuan beku itu kristalnya itu tuh masih sendiri-sendiri gitu loh. Nggak jadi satu. Kalau batuan metamorf itu kristal-kristalnya udah jadi satu. Kayak kayak gini nih contohnya. Ini batuan yang mungkin ya ada di sana. Nah, nih contohnya. Nah, ini kan batu metamorf nih. Kenapa batu metamorf? Karena dia udah jadi satu nih mineralnya. Kelihatan nggak nih? Mineralnya tuh yang hitam-hitam, yang putih-putih. Udah sendiri-sendiri gitu loh, Raja. Kelihatan nggak? Nih. Oh kelihatan Ingga, udah di circle-nya ya. Apa? Enggak lanjut lanjut. Nah, gitu. Itu yang batuan metamorf sama batuan beku. Nah, di sana juga kayak ini nih ya, ada batu gamping sama marmer. Jadi kalian harus bedain tuh mana yang batuan gamping, mana batuan marmer. Gitu. Karena hampir-hampir mirip sih. Karena kalau di tetesin HCl itu sama-sama.
Ini siklus batuan. Ini udah tahu lah ya. Yang selanjutnya strike and dip. LK, silakan bantu LK. LK. Tidur kali. Saya ngejelasin juga ya. Iyalah, strike and dip gue nggak ngerti soalnya. Apa gue yang jelasin nih Kak? Jangan sampai gue Kak. Mau ngasih tahu dulu aja ya, Strike. kalau strike and dip ini tuh untuk batuan sedimen sama batuan metamorf yang memiliki foliasi. Jadi kalau misalnya kalian ketemu batuan beku atau batuan marmer atau granit itu kan dia nggak ada foliasi. Jadi itu nggak usah dihitung strike and dip-nya. Untuk cara mengetahui strike and dip akan dijelaskan oleh LK. Ada LK dipersilakan. Jadi sebenarnya bisa aja langsung dilihat di PPT-nya strike and dip. Strike and dip itu kan garis berpotong antara bidang lapisan dengan bidang horizontal. Itu dia tuh mengikuti perlapisan kalau di sedimen. Kalau laminasi kan kalau dia misalkan ke lapisannya ke kiri, dia nanti strike and dip-nya bakal horizontal gitu. Pokoknya selalu horizontal dah. Karena kalau vertikal, kalau dip itu, dia tuh kemiringannya yang kita ukur. Kalau pakai kompas tuh yang dilihat tuh yang gelembung itulah. Itu kan gue udah kasih lihat tuh YouTube-nya, itu bisa ditonton di situ lah cara penggunaannya. Sebenarnya di kulap nanti yang paling penting strike and dip sih. Terus sesuai yang sama Hingga kasih tahu, strike and dip ini tuh dipakai batuan beku tuh nggak bisa pakai strike and dip. Karena apa? Karena dia tuh nggak ada terusan gitu loh. Karena kan dia terliputi oleh mineral, dia kan nggak ada foliasi, nggak ada lapisan gitu, nggak ada foliasi. Kalau di metamorf itu tergantung, ada yang foliasi dan non foliasi. Yang kita tahu kan strukturnya, kalau misalkan non foliasi kan dia itu kan kayak abstrak gitu, dia ya udah nggak ada lapisan gitu. Cara ngetahuin gampangnya cara ngetahui metamorf sama si batuan beku, batuan metamorf ini tuh punya dua ciri yang unik lah, segredasi sama liniasi. Jadi segredasi itu terang gelap. Apa sih maksudnya terang gelap itu? Dia itu punya mineral yang terang sama punya mineral yang gelap. Pokoknya ada perbedaan warna gitu yang kontras. Kayak mana ya? Yang sebelah kiri nih, yang metamorf nih kayaknya nih. Ya enggak? Ini dua-duanya metamorf, tapi Oh iya yang kan? satu berfoliasi, yang satu nggak berfoliasi. Nah itu bisa dilihat dari gambar sebelah kiri kan ada yang mineral terang sama gelap. Itu contohnya tuh ada liniasi. Liniasi itu apa sih? Liniasi itu lapisan yang lurus sejajar. Terus ini kan warna itu kan beda tuh. Ada yang terang, ada yang gelap. Nah, cara ngebedainnya dari situ aja. Dari perbedaan itu kita bisa tahu, oh ini metamorf, oh ini batuan beku. Batuan beku itu kan kayak kelihatan banget gitu loh. Mineral itu gede banget, gede-gede banget. Jadi gitu sih. Untuk strike and dip, lebih jelasnya bisa dilihat ya videonya yang udah dikasih LK. Nah, lanjut. Nih, deret bawaan LK. Gue juga nih, Derek Bowen tuh, kalian punya Derek Bowen yang ini kan, yang dicetak gitu. Bowen Reaction Series, itu kan ada temperatur, ada mineral-mineralnya dari olivin, pyroxene, amphibol,
bisa kalian lihat sendiri pakai deret bawaan ini harus bisa dibaca ya, harus bisa baca kalau misalkan deskripsi geofis itu buat apa sih? Fungsi deret bawaan ini tuh buat nentuin tipe batuan beku. Tipe batuan bekunya apa. Bahkan deret bawaan ini menurut gua juga bisa nentuin protolit dari batuan metamorf. Jadi itu kan situ ada temperatur regimes ya. Itu bisa kita lihat tuh kalau misalkan kita nemu olivin, sebenarnya kan yang kita harus tahu buat nentuin ini batuan beku apa, itu dari mana sih? Ada yang bisa jawab gak? Cara nentuin batuan beku sama metamorf ada yang bisa jawab gak dari mana? Dilihat dari apa? Foliasi, Bang. Kurang tepat, Ajriel. Itu kan kalau metamorf tuh foliasi sama segredasi. Nah ini poin paling kelihatan dilihat dari apa? Oke, benar, mineral. Dari mineral ya teman-teman. Jadi itu harus dilihat pakai loop biar kelihatan. Kalau misalkan dia itu mineral-mineralnya bisa kita lihat dari mana sih? Dari ada apa namanya? Ada klasifikasi batuan beku menurut Russell and Travis. Kita kan punya tuh. Olivin tuh kan warnanya kayak ada hijau-hijau gitu. Kalau misalkan kalian kelihatan warna hijau mungkin olivin tuh. Olivin berarti tinggi kalsium. Kalau di di deret bawaan ultramatiknya kemungkinan dia tipe batuan beku ultramatik, komatit atau peridotit. Kalau nggak salah tuh di deret bawaan tuh yang intrusif tuh yang sebelah kiri ya, yang komatit berarti ya. Atau agak lupa juga nanti dicari tahu lagi aja. Cuman gitu-gitu aja sih kalau misalkan kita ketemu apa namanya mineral biotit atau mika, kayak ketemu mika gitu, mungkin itu batuan bekunya andesit atau diorit. Udah sih gitu aja kalau buat ngebaca deret bawaan. Oke, makasih Elka. Oh iya, di situ kan ada, kalau mau tahu jenis-jenis mineral, itu kan kita punya dua klasifikasi kan, yang ada batu-batunya itu. Yang satu kan untuk batuan sedimen, yang satunya itu bisa dipakai untuk batuan beku tuh. Kita lihat tuh, kalau misalnya hijau-hijau apa, kalau misalnya warnanya hitam tapi nggak mengkilat apa, kalau mengkilat apa. Nah, itu bisa dilihat tuh mineral-mineral apa aja gitu. Kalau ini skala Wentworth, ini udah tahu lah ya, kan kita udah pull-up sedimen. Ada bongkar, ada berakal, kerikil halus, ada pasir, dan lain-lain. Kayaknya kalau di sana itu kebanyakan lempung ya Kak ya, kayaknya. Kayaknya lempung dah, Apa? Kurang batuan tahu yang juga. ada di sana nanti. Iya, Kayaknya pokoknya perlu kalian tahu bahwa cekungan di Lampung ini basinnya itu basin dari batuan metamorf. Jadi ya. kalau misal kita ketemu batuan metamorf di stop site 3, itu sepanjang jalan kalian lihat aja. Misal di stop site 1 kita ketemu batuan sedimennya batu pasir, terus kita ketemu di stop site 3 batuan metamorf. Nah, kemungkinan itu protolitnya batu pasir gitu, teman-teman. Jangan lupa dilihat juga kalau misalnya dia ditetesin HCl itu bereaksi apa enggak. Kalau misalnya bereaksi, dipastiin lagi itu batu gamping atau batu marmer gitu. Karena batu marmer kan batu asalnya kan dari batu gamping. Jadi harus benar-benar paham bedanya gimana. Untuk bedainnya itu bisa dari beratnya. Biasanya kalau batu metamorf yang dari batu gamping atau batu marmer itu, dia itu tuh lebih berat daripada batu gamping. Atau dilihat kalau misalnya masih ada bulir-bulir dari batuannya itu masih ada apa ya, kayak butiran-butiran atau masih ada pasirnya, itu batu
gamping. Kalau misalnya kayak gini nih, mana ya? Nah, kayak gini nih. Nih, ini kan udah nggak ada buliran-buliran lagi nih. Nggak ada butiran-butiran pasir-pasirnya. Nih, ini namanya batu marmer, gitu. Kalau marmer dia biasanya kuarsa ya. Ya nggak sih, Kak? Iya harusnya. Mau nambahin juga kuarsa bukan warna putih doang ya ternyata teman-teman. Kuarsa ada juga yang warna kuning sama warna merah. Oh ya, sama mau nambahin dikit nih. Di sini kan ada warna kuning-kuning nih. Warna kuning-kuning ini bukan bukan ada mineralnya ya. Nggak pasti ada mineralnya. Mungkin dia ada oksidasi atau gimana. Jadi harus dilihat juga itu oksidasi atau beneran mineral yang ada warna kuningnya. Nih kalau kayak gini kan dia karena oksidasi nih. Mana ya? Ya pokoknya kuning-kuning inilah. Nih, nih, nih. Nih karena ada oksidasi. Bukan karena ada mineral yang warna kuning gitu. Oksidasi itu singkatnya kayak besi yang berkarat. Udah ada yang mau ditanya. Kalau batuan metamorf itu kemarin apa aja sih yang ini? Oh ya, yang kontak regional sama dinamik itu pelajarin lagi ya. Kalau mau gampangnya, kalau misalnya dia nggak berfoliasi, dia tuh udah pasti kontak. Kalau misalnya dia berfoliasi, itu bisa jadi regional atau dinamik. Kalau misalnya eh, regional itu tuh kayak ini nih kayak gini nih regional. Nah, juga bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita, apakah banyak yang berfoliasi kayak gini atau sedikit. Kalau sedikit itu kemungkinan besar dia dinamik. Atau Kalau boreal. misalnya di lingkungannya kebanyakan kayak gini nih, ini kan skis ya. Kebanyakan skis itu regional gitu. Gimana Elka, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Metamorfisme ya. Tadi Iya, ada regional, kontak atau iya, boreal atau dinamik. Jadi kalau iya. misalkan regional tuh dia tuh kondisi ketika di dalam permukaan tuh tekanan sama suhunya tuh berbanding sama. Jadi bisa jadi itu membuat ketika dibuat ketika di dalam litologi bisa jadi batuan foliasi atau enggak non foliasi kemungkinannya kemungkinan besarnya. Nah kalau ke kontak ini suhunya lebih tinggi daripada tekanan sehingga bisa jadi ini non foliasi. Kemungkinan paling gede sih non foliasi kalau suhunya lebih besar daripada tekanan di kontak. Nah kalau di burial ini atau di dinamik itu kan dia bersentuhan langsung gitu sama tadi kan kontak yang bersentuhan langsung sama magma ya karena melebur gitu mineralnya makanya non foliasi dia. Nah kalau burial ini dia tuh tekanannya yang lebih tinggi daripada suhunya. Kalau tekanan kan kalau kita pikir secara logika semakin ditekan, kayak misalkan besi dari bulat, kita semakin tekan itu kan pasti bakal lurus gitu, bakal berlapis. Makanya foliasi dominan, kemungkinan paling besar foliasi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau untuk peta, kita berdua jujur kurang paham. Mungkin nanti Danis yang nambahin, tapi dia lagi praktikum. Oke, untuk deskripsi batuan, apakah masih ada yang ingin ditanya atau tidak? Jangan tanya di chat ya, guys. Please. Bang, mau nanya, Silakan, silakan.
Misalnya nih, kan foliasi itu kan jenisnya banyak ya. Itu gimana sih cara nentuinnya? Makasih. Foliasi jenisnya banyak. Emang ada foliasi apa aja tuh? Setahu saya tingkatan dari foliasi itu ada apa tuh? Gneiss, slate, skis. Biasanya itu dilihat dari tergantung dari tingkatan foliasinya itu, Bang. Kira-kira bener nggak ya? LK mau jawab nggak LK? Apa gimana, Jril? Ajri ini P2K tapi nanya. Ya mau nanya aja, Mas, penasaran, takutnya salah. Ini Coba loh, jelasin aja ke apa teman-teman. Saya sendiri juga kurang tahu, mungkin Ajri bisa nambahin. eh Kalau jenis-jenis foliasi Gimana? kan menurut Gimana menurut Jril? Ya udah oke. Oke lanjut Kak. kalau jenis-jenis foliasi kan menurut gua kita belum diajarin lah jenis-jenis foliasi. Mungkin itu kalau kata siapa ya namanya ya? Bang siapa sih? Bang Raja ya itu kayaknya di geostruk dah. Kita kan nggak dapet geostruk juga noh. Struktur kan foliasi. Jadi kayaknya kita belum diperdalam gitu tuh mengenai foliasi, jenis-jenis foliasi gimana. Jadi kurang tahu juga. Yes. Right. Gimana Azriel? Apakah mau nambahin? tes sudah masuk belum? Halo, suara aku masuk nggak? Masuk. Oke, mungkin bisa cek di WA masing-masing ya, karena mungkin nggak sempat dimasukin ke PPT. Di situ ada ini apa tipe-tipe foliasi sama derajat metamorfisme. Nah, kan kemarin di lembar deskripsi batuan metamorf itu ada namanya struktur sama derajat metamorfisme. Nah, takutnya nanti sama mereka di lapangan itu ditanya. Karena kan pasti kita nanti nge ini analisis struktur kan, analisis struktur sama tempatnya ini dia di low, intermediate atau di high. Mungkin bisa ditampilin di gambarnya nggak di WA? Nggak apa di sini yang di WA kirim itu nggak? Anjay. Mana orangnya? Mulai. Inilah. Silakan Jril.
Anjir bisa langsung jelasin aja Jril. Biar cepet juga Jril. Aku Rafli bisa bantu jelasin Pli. Rafli, ayo Rafli. APG. Jelasin Apa, ini. Cok? Ngapain lu angkat tangan anjir? Aku mau nanya. Nanya apa? Punya apa? Gini, kan lupa kira-kira nanti yang mau misalkan kita ke satu stop site. Nah, jadi yang mau deskripsikan itu apa kira-kira hutannya? Mungkin dari warnanya kah atau apanya? Kayaknya Itu. itu sesuai sama apa yang dipelajarin di lab dah. Lembar deskripsinya. Kayaknya ya. Betul. Oke. Kita boleh bawa catatan kan? Boleh kan? Boleh lah. Nggak boleh. Buat lu nggak boleh Pli. Kopean ya. Betul nggak boleh. Yaudah gini teman-teman nih. Kalau dari gambar yang gue tangkep ya. Jenis-jenis batuan ada slate, ada pilit, ada sis, ada gneiss. Nah, ini kan di komposisi mineral. Bisa kita lihat di komposisi mineral. Kalau misalkan dia low grade atau 200 derajat. Mana ya? Ya, gneiss itu kan dia masuknya ke high grade. Karena dia melting tuh di bagian melting. Sis itu di intermediate. Pilit juga di intermediate, slate ini udah masuk ke low grade. Nah, di mineral komposisi itu kita bisa ngeliat tuh. Low grade itu si slate ini ngandung mineral apa kemungkinan? Klorid. Terus laptopnya Winen ngehang ya, nggak bisa dipakai. Mana pilit ya, itu Bu? dia kemungkinan ngandung apa? Emang lagi Ngandung zoom meet nih. nika. Pokoknya ini kan masih ke dalam batuan metamorf ya. Masih ke dalam batuan metamorf. Jadi pokoknya yang paling penting untuk dilihat kalau batuan metamorf itu yang gua tadi bilang. Segredasi sama liniasi. Segredasinya itu terang gelap. Terus kita lihat dulu dari mineralnya. Mineralnya kalau misalkan kita tahu mineralnya apa, kita bisa tahu juga ini batuan apa. Pokoknya yang paling penting di batuan beku maupun batuan metamorf itu mineral harus dilihat. Cukupkah? Cukup. Rapli ya ini. Rapli. Mananya apa? Enggak, ini Silakan. yang tadi lupa turunin. Ih. Dari teman-teman, apakah ada yang masih bingung? Kalau tidak, kita akhiri. Untuk deskripsi batuan dulu ya, karena kayaknya ini deh yang dilihat deskripsi batuan dah. Kasih tahu aja gak petanya yang dikasih Danis. Nah, Dan iya ini. Tada. ini peta geologi lembar Kota Agung loh. Ini semua Kota Agung ya nih ya? Iya, karena kita kan di Gunung Kasih. Kita di Gunung Iya. Kasih, di mana juga? Gunung Tanggamus. Yes. Yaudah ini peta geologinya. Yes. Kalian bisa Yang lihat mau nih dari sini. yang mau PPT-nya Warna-warna. bayar ya, bayar ke LK. Yang mau PPT-nya bayar ke P2K. Lucu. Tahu aja kalau lucu. Lah, P2K berasa ke virus, Cok. Semua jadi uang. BU. Ada yang mau ditanya lagi nggak, guys, tentang deskripsi Bayar batuan berapa gak? Itu ibu mau bayar loh. TF kemana? TF ke Mana? LK dulu. TFK, enggak, nanti gue kirim. Guys, ada yang mau ada yang mau nanya lagi nggak? Mumpung lagi di sini, karena kalau di chat aku nggak mau jawab, males, capek. Ya, Kak. Iya, sama.
Masih bingung kah bedain batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen, atau gimana? Silakan. Atau cara bedain mineral-mineralnya kah? Silakan. 16-15 nggak ada yang nanya, kita akhiri ya guys. Enggak, Ya. untuk peta geologi itu nanti gimana itu? Bakal kita bikin atau gimana? Hafalin Ril. Nggak, bercanda. Peta Bukan, Nggak geologi. mungkin dihafalin ini. Yang apa loh? Apalah namanya tuh? Yang ke praktikum Ini tuh, kemarin, baru-baru kemarin. Topografi. Iya, topografi. sama lah geologi juga itu. Iya itu. Kayaknya itu Itu bakal nanti dikasih Kayaknya nggak sih? ada, bakal ada itu kalau kata asprak-asprak. Jadi Iya. Iya, itu kita bakal pelajarin tuh. bikin Itu juga gue ya. belum begitu paham juga. Iya, kemungkinan. Itu Nah, itu tadinya gimana tuh? pematerinya Danis, tapi dia lagi praktikum. Pokoknya setahu gue tuh kalau misalkan ada lengkungan ke atas gitu gunung tuh. Lengkungan ke atas. Enggak, Cok. Kalau dia Kaki apa gunung tuh karena lingkarannya nilai itu tuh konturnya deket-deket aja. gitu. Hah? Iya kalau ada kaki gunung tuh karena apa? Karena nilai konturnya rendah gitu. Gimana sih? Nah, kalau untuk bedain dataran tinggi atau dataran rendah itu nanti dilihat aja kalau misalnya garisannya itu deket-deket, kayak itu kan lingkaran ya. Kalau gunung bisa lingkaran itu deket-deket, semakin deket itu dia semakin tinggi. Kalau semakin jauh-jauh itu semakin rendah. Kalau nggak salah gitu dah kata Danis. Enggak, coba kirim ini aja enggak apa yang modul kemarin. Hah? Ditampilin di sini aja yang modul kemarin. Woi, kita aja belum ngerti. Coba aja dikirim biar belajar bareng-bareng aja di sini kalau enggak. Mungkin buat peta nanti gue suruh Dani saja lah buat ngejelasin gimana. Lewat Ya, apa? Lewat soalnya video. Lewat dia video. orang paling pintar, paling baik, paling mengerti soal peta-peta. Jadi mungkin nanti dipantengin terus aja grupnya. Nanti kita minta Danis Karena ngejelasin lewat video. kalau misalkan minta buat foto terus ini kita juga nggak tahu mau jelasin apa. Nanti kita tanyain Dani saja setelah dia pulang dari praktikumnya. Yes, daripada salah penyampaian kan nanti. Oke guys. Nah, ini nih bisa dilihat nih Gunung Kasih. Ini salah satu stop site kita nanti. Nih, geologi batuannya tersusun dari dominan batu vulkanik. Kalau batuan vulkanik ini batuan beku kan berarti. Terus ada tuff, ada balsat, batu sabak. Nah, nih produk metamorfismenya regional. Nih, nanti ditulis di lembar deskripsinya tuh, jangan lupa. Terus, nih mineralnya nih ada pirit, ada kalkopirit, ada oksida besi, biasanya yang warna-warna kuning tuh, ada silika sekunder. Nah ini nih, ini penting banget ya guys, untuk mengetahui mineral-mineral yang ada di batuan, khususnya di Gunung Kasih gitu. LK ada yang mana Kak? Kak? Enggak. Oke, sampai situ aja. Ini sesar kekar nggak masuk kan Kak?
Masuk, masuk, masuk. Iya, Cok. Iya. Aduh, nggak dibikin lagi ininya. Ya udah pokoknya kekar tuh guys. Kalau misalkan sesar tuh ada lompatan gitu. Dia perbedaan dari apa ya ngomongnya ya? Ada contoh gambarnya gitu nggak, Kak? Nanti sabar gue cari. Contoh gambar sesar. Waduh, jelek-jelek. Kekar itu tuh kayak retakan, kayak rekahan. Tapi apa sih membedain rekahan sama kekar? Rekahan itu kan kayak cuman dikit-dikit doang tuh kalau rekahan. Kayak misalkan kita mecah apa bikin retak kaca, tapi cuman dikit, nggak menerus gitu. Nah itu rekahan. Kalau misalkan sifatnya menerus dari apa? Misalkan dari mana ya? Dari kos abang ade ke ITERA itu kan menerus tuh set. Nah itu baru dinamainnya kekar. Nah, ini guys, ini namanya sesar. Jadi dia itu dilihat ya, kalau misalnya sesar itu dia tuh ada potongan kayak gini nih, ada potongan ini. Kan harusnya ini warna apa sih? Coklat ini kan harusnya sini juga coklat kan? Nah, tapi coklatnya itu ke sini, nih ke atas sini. Dia kayak naik, jadi sesar itu bisa naik, bisa turun, gitu. Dilihat aja deh. Sesar itu bakal gampang nggak sih bedainnya? Jadi dia kalau sesar, bedainnya gini aja nih. Kalau misalnya dia warnanya itu nggak menerus, tapi dia ke atas atau ke bawah, nah itu sesar. Nah, kalau kekar itu ini nih. Nah, dia itu tuh menerus nih. Potongannya itu menerus. Kalau dia rekahan itu nggak menerus, kayak cuman ada di sini kah, atau di sebelah sini. Nah, itu namanya rekahan. Kalau kekar, dia itu menerus. Jadi semuanya dari ujung ke ujung itu tuh adalah garisnya, gitu. Ya nggak sih, Kak? Betul. Kayak yang dijelasin Bu Fitri kemarin. Oke, apakah sudah paham? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Silakan, Bang Denny. Enggak, cuma buat mau make sure ya. Berarti itu ini kan tadi sesar nih. Sesar itu yang penting kayak patah gitu aja kan? Ya, dia ada patahannya. Dia Patah gimana ya, Bu? Coba jelasin ini dulu nih, Bang Aki. kayak Ini kan patah nggak gini nih, terus Bang Bang. Aki, dia patah patah. gimana Bang Aki? Hitungannya dia kayak matah gitu loh, nggak lurus. Ya, Sebelah. ya, Nah, ini sama nih. mau nanya tadi ada bahas deret bawon nggak guys? Ada, udah Oh, udah. dijelasin Elka. Oke deh kalau gitu. Kan gue tadi berak. Oh, maaf. Berarti enggak kayak GMB kemarin itu sesar ya? Iya, Betul. GMB kemarin ada sesar, ada kekar nggak sih? Ada yang ditanyain ke siapa ya? Ke Ayah kalau nggak salah 3 jenis sesar. Ada yang masih ingat gak 3 jenis sesar? Ntar dikasih permen sama Inga. Enggak. Kalau Warboy mau. Nah, yang ini dulu deh, ini nih, ada terpampang nyata nih. Ini sesar apa guys? Ada yang tahu nggak? Ah,
Ada yang tahu nggak? Ini kan dia ke atas nih. Eki, anjay, Eki cok. Keren banget. Nah, kekar juga punya jenisnya ternyata teman-teman. Sebenarnya Yes, ada masuknya kekar. di geostruk sih. Salah itu kah? Kekar tarik kan? Sama kekar Iya, itu? Nggak sama usah, nggak kekar usah. terus. Kekar tarik itu dia kalau misalkan dia ya kayak ditarik gitu. Kayak ditarik atas ke bawah gitu ya enggak ya? Kalau kekar tarik gitu, dia itu ada pasangannya. Jadi kekarnya itu ada dua gitu loh, guys. Kayak apakah dia berbentuk X atau berbentuk lain, tapi dia ada dua, ada pasangannya gitu. Kalau kekar, satunya kekar apa tuh, Kak? Gerus. Nah, kekar garis itu cuma satu. Kayak cuma satu patahan. Nah, ini nih. Ini kekar apa nih? Ada yang tahu nggak? Nih. Kekar gerus. Benar, karena dia tidak ada yang saling berpotongan gitu loh. Kalau kekar tarik itu tuh biasanya berpotongan di sini sah, atau membentuk X gitu. Bentuknya kayak huruf X. Kemarin sih ngeliat tuh di Wegali with AAPG. Sah, si paling EPG. Ya guys, ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau kita cukupkan? Dari semua ini, dari sesar, kekar, deskripsi batuan, dari skis, genis. Nih materi kita. Dari mineralnya kah? Atau dari apakah? Kayaknya di sana itu banyak batu metamorf dah. Jadi belajarlah banyak-banyak tentang batu metamorf. Dan Oh ya awal enggak, bentuknya. Ya, silakan Fahril. ini mau nanya aja sih kira-kira poin-poin penting mana yang perlu dikuasain lah gitu. Se Kata Nunu tadi kan di sana banyak batuan metamorf. Jadi kayak yang mana-mana aja gitu yang perlu dikuasain biar enak lah kita nanti di sana. Kayak gitu. Oke. Kalau dari gua, menurut gue yang perlu dikuasain itu bedain batuan sedimen sama batuan metamorf. Itu yang pertama, itu penting banget. Yang kedua itu eh, foliasi non foliasi itu harus tahu banget. Karena gampang juga kan bedain foliasi sama non foliasi. Nah, yang ketiga itu sama eh, batuan sebelumnya. Kalau misalnya dia metamorf kan batuan sebelumnya bisa aja batuan sedimen ataupun batuan beku. Nah, itu harus tahu juga tuh bedainnya gimana. Nah, terus mineralnya. Mineralnya paling penting. Ya nggak sih? Menurut gue itu. Mungkin ada tambahan dari LK, silakan. Iya itu penting-penting. Pokoknya kalau misalkan kita lagi jalan jangan tidur aja. Kayak misalkan Sestrat itu kan kita ke stop site batuan sedimen itu banyak tuh laut-laut gitu. Itu area pengendapannya dari mana kita bisa tahu ketika lagi jalan gitu. Kayak misalkan yang gue jelasin tadi stop site 2 kita ketemu batuan metamorf, stop site 1 ketemu batuan buku. Nah, kemungkinan stop pertolit dari stop site 2 ini batuan metamorf ini tuh ya batuan yang sebelumnya batuan yang di stop site 1 gitu. Gitu, Real. Mungkin yang lain? Oke, terima kasih enggak. PJ ada yang mau nambahin nggak? Azril mungkin mau nambahin nggak, Azril? Laptop dia error ya? Oke, gitu aja sih, Real. Oh iya nih sama inget nih, mineral dan sumber dayanya. Nih, ini kan mineral kan kita bakal susah ya. Ini mineral apa ya gitu kan. Nah, kalian apalin aja nih. Ada apa aja mineral di Gunung Kasih ini. Itu membantu sih. Sama di apa sih namanya ini Gah? Klasifikasi batuan beku. Ini ada ini mineralnya, bisa dilihat dari situ juga. Mineral tuh kalau misalkan kalian pantuin pakai
cahaya dia memantul gitu. Ada kok di ini, di apa ini namanya? Ini apa namanya? Klasifikasi itu, tabel klasifikasi itu kan ada Komparator. bentuk-bentuk mineralnya, kasih tahu kan. Oh. Nah ini nih kalian bisa lihat nih dari sini. Kan itu yang warna hitam kan banyak ya, ada yang mengkilat, ada yang nggak mengkilat. Ada hornblende. Nah, kayak gitu. Hornblende. Nah, ya. Nih, dilihat mineralnya, disamain, dicocokin gitu. Biarin tahu nama batuannya. Cukup kah, guys? Atau ada lagi? Ini inget ya batuannya nih, mungkin ada di sana, mungkin. Ini marmer, ini yang sebelah sini marmer, yang sebelah ini skis. Nah, dah. Mungkin ada di sana, mungkin. Cukupkah semua teman-teman? Gimana, Yang Tang? record Udahin apa apa gimana, Tang? Yang record aman gak? Udah. Iya, gimana yang record? Kali. Siapa? Kali ya? Kali. Jempol dulu, kali. Jempol. Oke, thank you. Gimana, Tang? Udahin atau gimana? Kalau nggak ada lagi yang nanya, udahin aja. Mungkin statement Oke. dulu dari Ketang. Ya, Tang, silakan, Tang. Close Oh. statement dari Ketang. Weh, serius, aku batu-batu nggak paham aku. Ya buat Ya, di apa office tuh, Tang? nanti. Buat angkatan, Tang. Nggak pakai namanya closing statement, aneh namanya. Apa ya? Ya itu sih lebih dipelajarin aja lagi yang apa yang dikasih ini sama tuh spek-spek semua disiapkan. Itu sih. Cepat saya bilang. Mungkin Ibu, apakah ada yang belum bayar, Bu? Biaya kulap. Mau Iya ditambahin nggak, itu. Bu? Yang belum bayar. Yang belum bayar pula apa? Yang belum bayar pula, tolong dibayar. Sebelum kulap belajar dulu ya guys, yang udah dijelasin Inga, siapa, LK dan yang lainnya. Terus tuh semangat kulapnya, speknya, fisiknya, jangan lelet kalian ya. Nanti udah dihitung kalian masih ngangak-ngangak, belum juga bergerak. Saya lelet kalian, aku yang repetin kalian nanti. Semangat guys. Bayar. Pokoknya intinya bayar dulu kulap itu. Kalau enggak makan kalian ya, enggak dibagiin topik kalian. Nah, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin gue sebagai host di sini, anjay. Terima kasih ya teman-teman. Maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas dan gue dan Elka nggak nerima nanya-nanya di chat ya. Oke, saya akhiri. Kami